Ya, silahkan. Selamat sore ibu-ibu sekalian. Kedengaran? Pada minggu yang lalu kita telah mempelajari pemahaman Alkitab dengan metode ucapkan dan bayangkan. Sekarang kita akan belajar metode yang ketiga, yaitu selidiki. Selidiki Alkitab dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian aplikasikan firman itu dalam kehidupan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Mari kita sama-sama membuka halaman 38. Pemahaman Alkitab tanpa aplikasi adalah berbahaya, karena pengetahuan bisa membuat kita menjadi sombong secara rohani. Kita membanggakan pengetahuan kita, mendengarkan khotbah untuk orang lain, tidak masuk ke dalam hati kita. Kita menghakimi orang lain, mempunyai pengetahuan tetapi tidak memiliki kasih. 1 Korintus pasal 8 ayat 1 mengatakan, pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Pengetahuan menuntut tindakan. Apa yang diketahui harus diekspresikan melalui tindakan. Seperti yang tadi sudah kita baca ayat hafalan hari ini, tetapi kamu hendaknya menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Alkitab mengingatkan kita untuk melakukan firman. Raja Daud adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dia mempraktekkan firman Tuhan. Di Mazmur 119 ayat 59 dan 60 dia mengatakan, aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Jadi kita juga harus belajar seperti Raja Daud, taat kepada Tuhan dan tidak berlambat-lambat, segera melakukan yang diperintahkan oleh Tuhan. Pengetahuan memperbesar tanggung jawab. Makin luas pengetahuan kita, makin besar tanggung jawabnya. Yakobus pasal 4 ayat 17 mengatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Semakin dalam pengetahuan, tuntutannya makin besar bila kita gagal melakukannya. Sekarang kita sudah tahu, tetapi mengapa kita tidak menerapkannya? Karena sulit, tidak mudah menerapkan firman itu. Hal itu menuntut pemikiran yang serius, tidak terjadi begitu saja, butuh waktu. Kemudian setan juga akan menyerang, memerangi dengan sengit. Dia akan menyerang ketika kita sedang mengaplikasikan firman. Setan benci pada pelaku firman. Dan pada dasarnya, sebagai manusia kita itu menentang perubahan, ingin mempertahankan status quo saja, tetap tinggal pada zona aman kita, tidak mau berlelah-lelah untuk berubah. Sedangkan Allah ingin kita berubah supaya kita makin serupa dengan Kristus. Bagaimana kita melakukannya? Di sini ada yang disebut dengan jembatan aplikasi. Sambil membaca dan mempelajari teks Alkitab, kita perlu mengajukan 3 pertanyaan yang penting ini. Yang pertama, apa yang dimaksud pada saat itu? Itu yang disebut dengan interpretasi atau penafsiran. Apa arti ayat itu bagi umat Allah pada kondisi khusus di saat ini, dan apa artinya sekarang? Pada kondisi khusus di saat itu, dan apa artinya sekarang? Pertanyaan yang kedua, apa yang merupakan kebenaran yang abadi? Itu yang disebut dengan implikasi, prinsip universal di balik apa yang Allah katakan. Apa yang dapat diaplikasikan di segala masa? Pertanyaan ketiga, bagaimana hal itu dapat diterapkan pada diri saya sekarang? Itu yang namanya aplikasi, jadi yang dilakukan sekarang ini. Contoh penjelasan jembatan aplikasi diambil dari 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 13. Ada di halaman 40. Tentang jangan makan daging yang telah dipersembahkan kepada berhala. Kita kembali kepada pertanyaan yang di atas tadi. Apa yang dimaksud dengan pada saat itu? Jika makan daging yang telah dipersembahkan kepada berhala itu menyinggung perasaan orang lain, walaupun kita tahu bahwa itu tidak salah, kita jangan melakukannya. Karena itu kan bukan tindakan yang menunjukkan kasih. Apa yang merupakan kebenaran yang abadi? Jangan membiarkan kebebasan kita menyinggung perasaan orang lain. Kebebasan yang sah harus dilakukan dengan kasih.
kita perlu memiliki kepekaan terhadap orang-orang di sekitar kita dan terhadap kesaksian dan gaya hidup kita. Bagaimana penerapannya sekarang? Kita bertanya pada diri sendiri, apakah perbuatan kita akan menyebabkan orang lain tersandung atau kita sedang membangun orang lain di dalam kasih? Kita bergerak dari jembatan yang disebut jembatan aplikasi, bergerak dari dahulu sampai masa kini dengan melewati jembatan kebenaran abadi. Tantangan dalam penerapan Alkitab ialah menemukan kebenaran yang kekal, yang tidak pernah berubah dalam kisah, perumpamaan, puisi yang ada di dalam Alkitab, dan menerapkan kebenaran ini di dalam dunia yang selalu berubah. Perlu diingat, firman Tuhan tidak pernah berubah. Dunia yang terus berubah. Kita perlu menghubungkan dulu dan kini dengan jembatan aplikasi. Kita akan melanjutkan dengan halaman 41. Ada kotak dengan tulisan di metode merenungkan Alkitab dengan cara selidiki. Itu di halaman 41. Di sana ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau dalam bahasa Inggris itu dengan akronimnya Space Pets. Atau boleh juga membaca halaman 42. Yang nomor 1 S itu sin, dosa. Adakah dosa yang perlu diakui? Ketika kita membaca Alkitab, kita harus bertanya pada diri sendiri, adakah dosa kita yang harus diakui di hadapan Tuhan? Yang harus dibereskan di hadapan Tuhan? Dosa sering mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua P, janji. Is there a promise to? Adakah janji yang perlu dipegang? Apa saja janji-janji dan berkat-berkat yang tersirat dalam penerapan ayat ini? Dalam Alkitab ada 7.000-an janji yang diberikan kepada kita sebagai orang percaya. Kita bisa menagih janji-janji tersebut. Syaratnya adalah kita harus hidup dalam ketaatan. Yang ketiga, A, attitude, sikap. Is there an attitude to change? Adakah sikap yang perlu dirubah? Ketika merenungkan Alkitab, ada kalanya timbul pergumulan, timbul perusahaan yang mengganggu kita, khawatir, rasa bersalah, dan lain-lain. Pemikiran dunia dapat mengurus dirinya sendiri. Serahkan semuanya itu pada pemerintah. Kita perlu merubah sikap yang demikian. Kemudian yang keempat, C, command, perintah. Is there a command to obey? Adakah perintah yang harus ditaati? Dalam Alkitab juga ada banyak perintah. Misalnya ada 10 perintah Allah dan banyak yang lain. Tuhan sering mengatakan, lakukan, lakukan. Apakah kita mau melakukannya? Nomor 5, example, contoh. Is there an example to follow? Contoh, adakah contoh teladan yang bisa harus diikuti ketika kita membaca Alkitab? Kita akan menemukan kisah tentang tokoh-tokoh. Tentu kita perlu bertanya dari diri tokoh-tokoh itu, apakah ada teladan yang perlu kita ikuti atau ada hal-hal buruk yang harus kita hindari? Ya, kita lihat tokoh Alkitab seperti Daud, Simson, Yusuf, dan lain-lain. Nanti lihat siapa yang bisa dicontoh, kesalahan apanya yang perlu dihindari. Kemudian itu tadi adalah akronim SPACE. Sekarang kita melanjutkan yang nomor 6P, prayer, doa. Is there a prayer to pray? Adakah doa yang perlu dipanjatkan? Dalam Alkitab juga banyak sekali contoh-contoh doa. Doa Raja Salomo waktu minta hikmat, dan juga ada doa Yesaya, doa Elia yang minta hujan, dan lain-lainnya. Ada doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Berdoa itu berarti kita sedang belajar berkomunikasi dengan Allah, dengan Bapa kita. Nomor 7, error, kesalahan. Is there an error to avoid? Adakah kesalahan yang harus kita hindari? Kita harus selalu waspada. Belajar dari pengalaman, hindari membuat kesalahan. Apalagi membuat kesalahan yang sama. 8T, truth, kebenaran. Adakah kebenaran yang harus dipercayai? Dalam Alkitab banyak sekali kebenaran. Apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Apakah kita percaya kepada kebenaran itu? Percaya kepada Allah Tritunggal? Percaya kepada surga dan neraka? Dan lain-lain, pengajaran lain. Pertanyaan yang paling penting adalah, adakah kebenaran yang perlu saya yakini? Yang ke-9, S, something. Is there something to praise God for? Adakah sesuatu alasan untuk memuji Allah? Ketika mempelajari Alkitab, kita akan menemukan banyak alasan mengapa kita harus bersyukur.
bersyukur untuk segala hal yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan sediakan kepada kita. Tentu kita ada alasan untuk memuji Tuhan. Setiap frasa dari Space Pets itu mengandung sebuah kata kerja. Semuanya berorientasi kepada tindakan, kepada yang harus kita lakukan. Semoga dengan langkah-langkah ini menolong kita menikmati kedalaman firman Allah. Udah semua segitu aja.